فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Baik, pada sore hari ini kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, dan kita sekarang masuk pada hadis nomor ke-48, masih di kitab Al-Muqaddimat dan pada bab as-sabr atau bab sabar. Hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi Abu Hurairah, ia bercerita bahwasannya anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya datang seseorang atau seorang laki-laki menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ausini." Dia berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, tolong engkau beri aku wasiat." Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala la taghdab. Janganlah kamu marah. Faraddada miraran. Sahabat tersebut merasa tidak puas, meminta diberikan wasiat, dan wasiat itu adalah pesan yang disampaikan kepada orang yang dicintai. Maka dia berharap ada wasiat yang lebih dari sekedar jangan marah. Maka dia ulangi lagi dan berkata, "Ausidi ya Rasulullah." Wahai baginda Nabi, mohon agar engkau berikan aku wasiat. Maka setiap kali dia mengulangi permintaan tersebut, setiap kali itu baginda Nabi selalu menjawab, "La taghdab." Janganlah kamu marah. Sangat ringkas, ya. Sangat-sangat ringkas. Namun meskipun ini mudah untuk dihafalkan, dan mungkin insyaallah masing-masing di antara kita sudah hafal hadis ini, tapi memang aplikasi dalam kehidupannya sangatlah sulit, ya. Saya teringat perkataan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia pernah menceritakan, "Inna sa'uba alaina hifzu alfazil Qur'an." Dulu kami di zaman para sahabat, kami merasa kesulitan untuk menghafalkan lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'an. Yang dimaksud adalah kami dulu generasi sahabat itu kalau menghafal Qur'an tidak semudah kita saat ini. Bayangkan para sahabat itu, ya, hatinya begitu murni dan suci. Bayangkan para sahabat itu adalah orang Arab tulen, tidak seperti kita non Arab. Bayangkan para sahabat itu hidup di zaman di mana para sastrawan itu ada, khususnya sastra bahasa Arab. Tapi Ibnu Mas'ud berkata, kami dulu para sahabat merasa kesulitan untuk menghafalkan Al-Quran. Maka kesaksian para sahabat dulu Pak Nabi SAW ketika mengajarkan kami Al-Quran, mengajarkan barang hanya 10 ayat saja, dan beliau tidak mau melebihkan daripada 10. Sampai kami
mengerti tentang ayat tersebut, isinya, kemudian kami mampu melaksanakan perintahnya, dan kami mampu untuk menghindari apa yang dilarang dari 10 ayat tersebut. Baru setelah itu Nabi lanjutkan 10 ayat berikutnya. Tapi kata Ibnu Mas'ud, meskipun generasi kami sahabat itu sulit untuk menghafalkan Al-Quran, namun sahula alainal amalu bih. Di zaman kami itu begitu mudah untuk mengamalkan apa yang diturunkan kepada kami berupa Al-Quran. Demikian juga dengan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran dengan sabda Nabi itu sama, yaitu wahyu. Maka hadis yang sangat ringkas ini betul-betul kita perhatikan dan kita samakan dengan di zaman sahabat. Para sahabat itu tidak hanya menghafal bunyi lafal hadisnya, yaitu la taghdab, namun mereka betul-betul resapi pesan tersebut dan mereka amalkan. Dan itulah yang menyebabkan adanya banyak keberkahan, sehingga menghasilkan amal-amal yang banyak dan menghasilkan ketakwaan pada hati mereka. Namun zaman kita saat ini, Pak, begitu banyaknya dan begitu maraknya kampanye menghafal Quran. Ya, sudah habis hafiz Quran dia jadi, maka ada kampanye baru menghafalkan Sahih Al-Bukhari, Muslim. Sudah ada banyak anak-anak kita yang seperti itu. Ya, dan mereka mampu untuk itu. Namun kita lihat kenyataannya masyarakat kita tidak ada perubahan. Kenapa? Karena keberkahan itu sudah hilang di zaman kita saat ini. Sedangkan di zaman sahabat, meskipun mereka sulit untuk menghafal Quran dan sulit untuk mengingat sabda Nabi SAW, tapi disebabkan amal mereka, itulah yang menjadikan mengundang keberkahan dalam kehidupan mereka. Maka mereka pun mampu akhirnya untuk menguasai dan mengalahkan Imperium Romawi dan Kekaisaran Persia, semua takluk di zaman mereka. Sedangkan kondisi kaum muslimin saat ini zaman kita seperti apa? Ya, begitu terhina dan terjajah oleh bangsa yang lain. Ya. Maka ketika Nabi berpesan la taghdab, ya, jangan sampai kita remehkan ucapan yang hanya 2 kata, la dan taghdab. 2 kata kan? Sangat ringkas, hanya 2 kata. 1 kalimat, la taghdab, janganlah kamu marah. Ya. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis yang tadi kita bacakan? Ya. Yang pertama, ketika Sayyidina Abu Hurairah ceritakan ada seorang sahabat yang meminta wasiat kepada Nabi. Ini menunjukkan para sahabat itu begitu tamak terhadap nasihat dan wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman kita, Pak, ya, jarang sekali orang minta nasihat. Yang ada dinasihati itu marah, ya, atau meminta wasiat. Demikian di zaman kita saat ini. Tapi para sahabat dulu sangat tamak, ya. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab ketika sudah diangkat menjadi khalifah, ya, kemudian beliau diingatkan oleh seorang wanita tua tentang perkara yang membuat beliau khilaf. Khilaf di sini maksudnya terlalaikan. Maka saat itu Umar berkata, ya, kepemimpinan Umar itu akan terus baik dan sejahtera dan adil selama ada orang-orang yang mengingatkanku seperti ini. Jika tidak puas dengan lidah, maka luruskan Umar dengan pedang. Seperti itu, ya, karena mereka tamak terhadap nasihat dan wasiat. Nah, ini sahabat meminta kepada Nabi SAW wasiat. Ya, siapa sahabat yang dimaksud? Beberapa riwayat-riwayat lain menerangkan sahabat yang tidak disebutkan namanya oleh Sayyidina Abu Hurairah, dia bernama Jariyah bin Qudamah. Ya, mungkin jarang sekali kita dengar. Ya, dan dalam bahasa Arab kata jariyah itu sebenarnya itu artinya budak perempuan. Jariyah itu anak perempuan yang masih kecil, atau bisa bermakna budak perempuan. Tapi ini sahabat Nabi laki-laki namanya Jariyah bin Qudamah radhiyallahu taala anhu. Dan kita sudah sampaikan di pertemuan sebelum-sebelumnya, para sahabat Nabi semuanya adalah orang-orang yang mulia. Semuanya adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya, setinggi apapun ketakwaan kita, sebanyak apapun amal kita,
tidak akan pernah bisa mencapai levelnya para sahabat dan tidak akan pernah mampu untuk melewati level mereka. Ya, maka kita harus hormati para sahabat, harus hargai jasa-jasa mereka. Dan inilah sahabat yang sangat berjasa bagi kita semua, karena berkat pertanyaan dia dan permintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah kalimat dan nasihat mutiara dari Nabi, dan ini menjadi pesan untuk kita semua. Maka para sahabat itu terkadang ketika bertanya kepada Nabi, tidak hanya sekedar ingin tahu atau ingin diamalkan sendiri. Ada motif yang bermacam-macam dari para sahabat. Ada di antara mereka sengaja bertanya kepada Nabi supaya sahabat lain itu tahu dan mengerti, padahal sahabat tersebut sudah tahu. Ya, demikian sahabat ini boleh jadi ketika dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya ini ditujukan kepada sahabat lain, dan ini ditujukan untuk generasi setelah para sahabat, yaitu kita semua. Ya, maka pertanyaan yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat itu hanya satu saja. Pertanyaan yang tidak melahirkan amal dan pertanyaan yang menyulitkan orang lain. Ya, seperti yang ada di dalam surah Al-Maidah ayat 101, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum." Wahai hamba-hamba Allah yang mengaku dirinya telah beriman, la tas'alu an asya', jangan kalian suka bertanya kepada Nabi SAW an asya', tentang sesuatu, intu badalakum tasukum, jika memang sesuatu itu setelah ditanyakan justru akan mempersulit kalian. Ya, kenapa ada ayat ini? Ada Nabi SAW itu diriwayatkan beliau berpesan kepada para sahabat, kalian diwajibkan oleh Allah untuk berangkat haji, maka hajilah kalian, fahajju. Maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, afi kulli amin, wahai Nabi SAW, apakah haji itu setiap tahun dikerjakan? Nabi sengaja nggak mau jawab, diam aja Nabi, ingin memberikan pelajaran kepada dia. Dia tanya lagi yang kedua kali, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi masih diam saja. Ya, baru yang ketiga kali masih pertanyaan yang sama, Nabi SAW baru akhirnya memberi peringatan kepada para sahabatnya melalui sahabat tersebut. Seandainya aku katakan setiap tahun, maka kalian tidak akan sanggup untuk berangkat haji. Kebayang Pak kuotanya di Indonesia tuh, ya kan? Kalau tiap tahun diwajibkan untuk berhaji, dan kuota Indonesia itu paling banyak, maka antriannya paling panjang. Ya, kalau tiap tahun seperti apa? Walaupun mampu dari segi finansial, dari segi kesehatan, dan dari segi keamanan untuk berangkat ke sana, tapi kalau setiap tahun, repot itu pemerintah kita, ya kan? Dan boleh jadi pembatalan haji itu nggak cuma di tahun ini, dari tahun-tahun sebelumnya sudah terjadi kalau memang setiap tahun, karena saking membludaknya orang-orang yang berkewajiban untuk berangkat haji setiap tahun. Kalau memang Nabi akan jawab fi kulli am, tapi Nabi tidak mau jawab, sengaja apa? Agar tidak menyulitkan para sahabat dan generasi berikutnya, maka turunlah ayat tadi. Ini pertanyaan yang dicela. Namun sahabat umumnya bertanya itu untuk kebaikan untuk generasi berikutnya. Ya, maka Nabi sampaikan, ashabi kan nujum, para sahabatku itu ibarat seperti bintang-bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Ya, melalui siapa saja di antara sahabatku kalian meminta petunjuk, maka kalian pasti akan mendapat petunjuk. Seperti orang dalam safar, perjalanan, ya, di malam hari kehilangan arah, di mana utara, di mana selatan, di mana barat, di mana timur, ya, untuk mencapai tempat tujuannya, maka dia tinggal melihat bintang. Bintang ini ada di utara, bintang ini ada di selatan. Itu ibaratnya sahabat. Mau kita meminta petunjuk kepada siapapun, entah sahabat yang paling rendah derajatnya, yang paling sedikit ilmunya, yang paling kurang kemuliaannya, maka tetap saja sahabat itu bisa memberikan hidayah kepada kita semua. Maka itu sangat aneh kalau ada orang yang mengaku agama Islam, tapi di antara ajaran yang berlaku yaitu
mencela, mencaci para sahabat. Seperti siapa mereka? Rafidah, Syiah Rafidah. Ini berulang kali saya sampaikan. Saking berbahayanya pemahaman seperti ini, dan sudah banyak mencampur di negeri kita. Adapun yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran daripada hadis ini, yaitu adalah betapa detailnya sahabat ini meminta nasihat kepada Nabi dengan ucapan ausini. Ya, dia tidak mengatakan insahli, nasihati aku, tapi berikan aku wasiat. Karena sebenarnya dalam bahasa Arab antara wasiyah dengan nasihat itu berbeda. Terlihat sama, tapi sebenarnya ada perbedaan yang sangat mendasar. Ya, keduanya sama-sama pesan yang bermanfaat bagi orang lain. Nasihat ataupun wasiat sama-sama pesan yang memberi manfaat kepada orang lain. Namun perbedaan mendasar adalah wasiat itu pesan yang bermanfaat bagi orang lain, tapi ini timbul dari rasa kecintaan kepada orang tersebut. Timbul dari rasa kecintaan. Ya, maka sahabat ini meminta kepada Nabi SAW wasiat, dan Nabi berikan wasiat karena Nabi sangat mencintai sahabat. Demikian sebaliknya, maka ungkapannya dibuat dengan ausini. Ya, maka kalau kita lihat kata wasiat di dalam Al-Quran, umumnya itu dikaitkan dengan keluarga, tidak dengan yang lain. Kenapa? Karena orang yang terdekat bagi manusia secara fitrah, ya, adalah orang yang paling dicintai, yaitu kerabat dan keluarga. Ya, misal kita ambil di surat Yasin ayat yang ke-50, surat 36, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Fala yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un." Ya, ayat ini bermula dari ayat sebelumnya, "Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun." Ketika terjadi tiupan sangkakala, maka hal itu akan membinasakan mereka. Wa hum yakhissimun, sedangkan mereka dalam kondisi berbantah-bantahan, sedang kondisi berkelahi dan lain sebagainya. Karena yang merasakan terjadinya kiamat itu sudah lagi bukan orang yang beriman. Orang yang beriman sebelum terjadinya huru-hara kiamat, mereka sudah diwafatkan oleh Allah. Ya, maka kata Allah Jalla Jalaluhu, "Fala yastati'una tawsiyatan." Tawsiyatan itu saling memberi wasiat. Maka mereka yang menyaksikan kiamat tidak bisa saling memberi wasiat. Wala ila ahlihim, kata ahlun itu artinya keluarga, dan mereka tidak bisa kembali kepada keluarga mereka. Ya, begitu juga dengan wasiat yang berkaitan dengan warisan. Ya, dan warisan itu tidak akan keluar dari jalur keluarga dan kerabat. Ya, di An-Nisa ayat 11-12 itu diulang kata wasiat. Wasiyah, ya, yaitu wasiat. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain, setelah wasiat ditunaikan atau hutang si mayit ditunaikan. Ya, min ba'di wasiyatin yusina biha audain, ya, setelah wasiat dari istri-istri yang sudah wafat itu ditunaikan atau hutangnya ditunaikan. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Ya, yang ketiga, setelah wasiat atau hutang dari suami-suami yang sudah wafat itu ditunaikan. Min ba'di wasiyatin yusa biha audainin ghairu mudhar, atau setelah wasiat dan dain hutang itu ditunaikan tapi tanpa memberikan mudarat bagi ahli waris. Dan diakhiri yang kelima kali, wasiatan minallah. Itu semua wasiat dari Allah. Ini kalau sudah wasiat, maka pesan kepada orang yang dicintai. Tapi kalau nasihat, ini sifatnya umum, baik orang yang dikenal ataupun tidak, orang yang dicintai ataupun tidak. Karena nasihat ini pesan yang bermanfaat bagi orang lain, tapi ini timbul berangkat dari semangat untuk menunaikan perintah Allah. Maka umum kepada siapapun, yang penting dia muslim. Maka Nabi berpesan, ad-dinu an-nasihah, agama Islam itu adalah nasihat. Qalu liman ya Rasulullah. Para sahabat saat itu bertanya, ya Rasul, untuk siapa atau haknya siapa nasihat itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab,
ya, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu haknya Allah. Maksudnya adalah haknya Allah, yaitu kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Wa li kitabihi, nasihat juga itu untuk Al-Qur'anul Karim. Maksudnya adalah kita menunaikan kewajiban dan sunnah yang tertulis di dalam Al-Quran. Wa li rasulihi, haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mencintai beliau, melaksanakan apa yang beliau ajarkan kepada kita semua. Wa li a'immatil muslimin, dan juga nasihat itu miliknya pemerintah kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yaitu mentaati mereka sepanjang mereka memerintahkan kebaikan, ya. Dan juga li'ammatil muslimin, nasihat itu juga berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Maka nasihat itu lebih umum daripada wasiat, ya. Ini menjadi jelas, ya, antara wasiat dengan nasihat. Maka kalau sudah begitu, nasihat itu butuh adanya adab, ya, adab dalam menasihati. Kalau wasiat tidak butuh adab, karena biasanya orang memberi wasiat itu kepada orang yang dia cintai, maka tentu dia akan menjaga adabnya. Ya, masa wasiat kepada orang yang dicintai tapi dia mempermalukan dia? Tidak mungkin. Ya, tapi untuk nasihat karena dia sifatnya lebih umum, maka perlu diperhatikan adab-adabnya. Di antara adab dalam nasihat itu apa? Jangan nasihati orang di khalayak ramai, di depan publik. Karena itu namanya mempermalukan. Ya, ada orang melakukan kesalahan, sedangkan kesalahan itu ada pada seseorang yang memiliki kedudukan. Ya, dia misalkan ketua RT, ketua RW, lurah dan lain sebagainya. Di mata masyarakat umum, dia orang yang memiliki kedudukan dan kemuliaan. Tiba-tiba kita nasihat di depan umum, maka apa yang terjadi? Namanya kita mencela dia. Maka dulu Al-Imam Asy-Syafi'i pernah membuat satu syair yang sangat bagus tentang adab menasihati orang lain. Di antaranya jangan nasihati di depan umum. Kata beliau apa? Ta'ammadni binushika finfiradi. Ya, hendaklah kamu menasihatiku, ya, sendirian, berdua-duaan. Dia melakukan kesalahan, kita tahan diri. Ya, sampai dia sudah sendirian, kita datangi dia, kemudian kita nasihati dia secara pelan-pelan. Wajannibnin nasihata fil jamaah. Jangan sampai atau jauhilah menasihatiku di depan publik, di depan khalayak ramai, di depan masyarakat. Kenapa? Fa innan nusha bainan nasi nau'un. Karena sesungguhnya menasihati di depan orang-orang itu adalah nau'un, di antara bentuk minat taubihi, ya, di antara bentuk at-taubih. Taubih itu mencela, mencaci, menghina dan lain sebagainya. La ardastima'ah, aku tidak akan mau dengar nasihat yang seperti itu. Wa in khalaftani wa asaita qawli, tapi kalau kamu tidak mau menuruti ucapanku ini, maksudnya tetap saja menasihatiku di depan orang, fala tajza idza lam tu'ta'ah, maka jangan kaget kalau aku tidak mau melaksanakan nasihatmu. Nah, ini dari seorang Imam Asy-Syafi'i. Beliau tidak mau dinasihati jika memang nasihat itu tertuju pada beliau dan itu di hadapan masyarakat, ya. Maka hendaklah menasihati itu ada adab, ya, berbeda dengan wasiat. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, hakikat marah yang dimaksud di dalam hadis tadi. Ya, marah itu kan ada dua macam. Ada marah yang memang diridhoi oleh Allah dan tidak dilarang. Ada marah yang tidak diridhoi oleh Allah dan hal itu dilarang. Ya. Adapun maksud hadis ini la taghdab adalah marah yang tidak diridhoi oleh Allah. Oleh karenanya marah itu dilarang. Adapun marah-marah yang terpuji seperti marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Ketika agama Islam, ya, dinodai, ketika agama Islam dinistakan, ketika Allah dan Rasulnya dihina, ketika ajaran-ajaran Islam dilanggar, maka saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling marah. Maka kesaksian Sayyidah Aisyah, ya, ketika antuntahaka hurmatullah, ketika kemuliaan dan kehormatan Allah itu mulai dilanggar, maka disitulah Allah fayantaqima bihadlillah. Maka Nabi SAW menjadi orang yang marah dan marahnya karena Allah.
Ya. Sedangkan untuk yang lain, marah-marah yang dikarenakan hawa nafsu, inilah yang dilarang dan tidak diridhoi oleh Allah. Karena marah yang seperti ini sebenarnya disebabkan seseorang telah dikuasai oleh syaitan. Syaitan yang telah melemparkan bara api ke dalam hati anak cucu Adam. Sehingga apa? Marah itu menyebabkan dia merusak sesuatu, melempar sesuatu, mencaci seseorang, memukul seseorang, yang menyebabkan seorang suami menceraikan istrinya, yang menyebabkan seorang anak membentak orang tuanya, yang menyebabkan seorang tua tega membunuh anaknya. Dan yang paling parah bahkan yang menyebabkan seseorang disebabkan amarah yang telah terkuasai pada dirinya, maka dia mengucapkan kalimat kekufuran. Ada kisahnya. Hanya karena marah dan ia turuti, tidak segera dia kuasai dan ia redam, maka dia menjadi kafir. Ada yang pernah dengar kisah Jabalah bin Aiham? Ya, Jabalah bin Aiham ini seorang raja dari Ghassan, yang mana di sana itu agama resminya adalah Nasrani. Kemudian di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, raja ini atau penguasa ini, si Jabalah bin Aiham, dia mau masuk Islam, maka dia kirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, di situ dituliskan keinginan dia untuk masuk Islam dan seterusnya. Maka dibalas surat tersebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan balasan apa kata beliau? Kata beliau, "Iqdam walaka ma lana wa 'alaika ma 'alaina." Ya, datanglah kamu kemari ke Madinah. Ya, kenapa? Kalau kamu sudah masuk Islam, laka malana, kamu punya hak, kami juga punya hak, saling menjaga hak. Ya, wa 'alaika ma 'alaina, dan kamu punya kewajiban, kami pun juga punya kewajiban. Artinya kewajiban seorang muslim itu menjaga darah, menjaga harta muslim yang lain. Itu diantara kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain. Dan seorang muslim itu memiliki hak untuk dilindungi nyawanya, dilindungi hartanya oleh muslim yang lain. Maka datang dia. Dikisahkan luar biasa, raja ini datang bersama 500 pasukannya. Ya, bayangkan ke hadapan Sayyidina Umar. Umar merasa kecil enggak? Tidak sedikit pun. Datang dia bersama 500 pasukannya, bersama dengan kuda-kuda terbaik. Dikisahkan sesaat sebelum masuk ke Madinah, dia ganti pakaiannya dengan mantel kebesaran yang ada manik-manik emasnya, dengan tahta, permata dan lain sebagainya, untuk menunjukkan kesombongan. Sampai ke dalam Madinah, itu tidaklah penduduk Madinah, melainkan semua matanya terbelalak menyaksikan ini kehebatan si raja ini, Ghassan ini, ya. Namanya siapa tadi? Jabalah bin Aiham. Datang dia menghadap Sayyidina Umar, masuk ke dalam agama Islam, diterima keislamannya dengan baik. Ya, maka akhirnya apa? Dia pun kembali ke tempatnya. Datang musim haji. Nah, ini mulai ada masalah. Ketika datang musim haji, dia datang berhaji ke Mekah, ya. Sedang tawaf di Ka'bah. Kebetulan Sayyidina Umar bin Khattab juga sedang melaksanakan ibadah haji. Maka ketika dia sedang tawaf, tiba-tiba pakaian ihramnya diinjak, ya, oleh seorang yang miskin fakir dari Bani Fazarah, ya. Maka ketika diinjak, ya, dia marah karena dia merasa seorang raja, ya. Bahkan dia sampai mengucapkan kalimat yang tidak pantas. Kata dia apa? Kata dia adalah, aku ini raja, sedangkan ini adalah jongos, budak gitu, ya, orang miskin, ya. Maka akhirnya apa? Dia tampar laki-laki tersebut, ya, sampai dijelaskan mimisan itu, hidungnya keluar darah. Maka akhirnya orang Fazarah tadi, dia tidak bisa mengadu kecuali kepada siapa? Kepada Umar. Kan tadi sudah kita sampaikan kan, bagaimana tegasnya Umar, ya. Maka dia datang menghadap Umar, maka Umar pun panggil si siapa tadi? Jabalah bin Aiham. Sampai di hadapan Umar bin Khattab, maka Umar bertanya kepada dia, meminta klarifikasi dari raja tersebut. Ya Jabalah, ma da'aka ya Jabalah ila an latamta akhaka hadzal fazari. Nah, ini bagus banget kalimatnya. Wahai, ya, Jabalah, tidak menggunakan wahai raja. Karena pemimpin tertinggi siapa? Umar saat itu. Wahai Jabalah, apa yang mendorongmu, ya, untuk menampar saudaramu? Nah, saudaramu, akhaka al-Fazari, saudaramu dari Bani Fazarah, ya. Diceritakan sampai mimisan hidungnya. Maka dia terangkan, dia ini nginjak itu, ya, pakaian ihram saya. Sampai dia berkata, Pak, ini lagi marah nih.
Kalau bukan karena kemuliaan Ka'bah, itu saya congkel matanya. Begitu dia ngomong, Pak. Ya. Maka kata Umar apa? Nah, sekarang sudah jelas. Kamu berarti mengaku kan? Ya, berarti benar kan dia telah melakukan penamparan tersebut. Ya, maka Sayyidina Umar berkata, "Kamu mau pilih apa? Pilih minta keridhaan kepada dia, ya, kemudian dia maafkan, atau justru kamu mendapatkan qisas." Ya kan? Kan qisasnya itu apa? Ya, wal juruha qisas. Setiap luka itu ada qisasnya. Dibalas tampar oleh laki-laki tersebut. Maka karena dia marah, merasa hebat, merasa sombong, maka dia ancam Umar. Dia katakan apa? Aku yang raja mau dipukul sama si jongos. Ya kan? Kalau gitu saya akan kembali ke agama Nasrani. Ya, maka Umar mengatakan dengan tegas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinah faqtuluh." Barang siapa yang mengubah agamanya alias murtad, hendaklah ia dibunuh. Takut juga dia kan? Maka karena dia meminta penangguhan kepada Sayyidina Umar. Mohon aku diberikan penangguhan sampai keesokan harinya. Ternyata di malam hari dia kabur tempat kelahirannya sana, ya, bersama dengan pasukannya tadi itu, ya, kabur dan dia kembali ke agama Nasrani, ya. Ternyata sampai di sana dia terkena azab dari Allah. Apa azabnya? Dia mengalami kebutaan sehingga dia tidak bisa merasakan kekayaan yang dia punya, dan di akhir hayat dia menyesal. Dia mendendangkan sebuah syair yang menunjukkan dia sangat menyesal telah keluar dari agama Islam, dan dia mati dalam kondisi kafir. Nah, ini betapa marah itu bisa menyebabkan seseorang menuju kekufuran. Semoga Allah menjaga kita semua dari sifat marah ini, dan semoga Allah mengkaruniakan kita semua sifat yang sabar. Amin amin ya rabbal alamin.